sabab bidadari surganya Allah. Dan juga terkhusus Bunda Salma di dalam majlis as-salamah. Semoga para guru-guru kita, para asatidz, para ustadzah, Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat. Fahamdan li rabbi muhassana bi Muhammadin wa 'addana min dhulmati jahli wa dayyajiri ila nuril islami wa 'ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamd ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdil mukhtar man da'ana ilayhi wa qad nadana labbaik ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah Allah masih berikan kita dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan. Sampai kita di hari ini, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang panjang, insyaallah kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan berkah daripada acara ini, berkah daripada majlis ini, mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Setiap manusia menginginkan bentuk kebahagiaan dan keberuntungan. Setiap hamba Allah menginginkan sesuatu yang membuat dirinya menjadi manfaat dan jauh dari ketidakmanfaatan. Sebagaimana di pagi hari ini menjelang siang, Allah masih berikan kita kesempatan dan termasuk golongan manusia yang beruntung. Kenapa? Langkah kaki kita diizinkan oleh Allah yang pertama ada di dalam rumah Allah. Yang kedua, Allah masih kabulkan niat ibadah kita ke hadapan Allah. Yang ketiga, Allah masih izinkan telinga ini untuk mendengar ilmu Allah dan kemuliaan keagungan Nabi Muhammad SAW. Ada nggak manusia yang lebih beruntung lebih dari kita di hari ini? Seandainya jenazah ahli kubur dikasih waktu 5 menit. Wahai hambaku, aku izinkan engkau hidup kembali di dunia. Terserah bebas apa yang kau lakukan. Ini ahli kubur mengatakan, jika aku diberikan waktu 5 menit, maka aku akan datang ke majlis ilmu. Kenapa? Orang yang hadir di dalam majlis ilmu, Nabi SAW mengatakan, barang siapa umatku berkumpul di dalam satu perkumpulan, disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad di dalam perkumpulan tersebut, maka Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah dan menyebut nama kita satu persatu ke hadapan Allah dan meminta kepada Allah agar semua dosa kita diampuni. Amin. Kalau yang mati aja mau hadir di dalam majlis ilmu, alhamdulillah, sebelum kematian datang kepada kita, Allah masih izinkan, Allah ringankan langkah kaki kita ke dalam majlis ilmu. Maka siapa lagi manusia yang lebih beruntung kecuali kita yang hadir dalam majlis ilmu.
Yang namanya nuntut ilmu wajib untuk setiap laki-laki muslim dan wanita muslimah. Enggak pandang umur, enggak tahu waktu, kapanpun siapkan waktu untuk menuntut ilmu. Sampai Nabi SAW mengatakan seorang hamba ngaku dirinya beriman kepada Allah, namun 3 hari hatinya tidak tersiram dengan kalam hikmah, satu kemanfaatan di dalam hidupnya berkurang. Kenapa? Allah keraskan hatinya. Allah jauhkan kita dari ibadah. Malas orang kalau mau ibadah. Jujur, Bu, enakan nyari duit apa begini? Hah? Kalau yang bilang dua-duanya hidupnya balance. Kalau boleh dibilang wala yahya wala yamut, enggak hidup enggak mati. Hidup segan mati tak mau. Orang kalau hidupnya impas kan enggak enak. Ibu punya modal, jualan, nyari untung apa nyari impas? Hari ini ibu orang yang beruntung. Kerjanya 1 minggu, ada pengajian 1 hari, ngegugurin dosa 1 minggu. Yang penting sholat, amin baik. Yang penting sholat. Kalau amin doang buat apa? Sekarang mah mudah-mudahan orang yang hadir ke dalam ini, maksudnya dia ibu sering datang ke majlis, bukan amin doang. Kasih tahu teman-teman yang lain. Ini ada yang dari Cirebon, ada yang dari Indramayu, ada Brebes, oke. Oh ya, Insya Allah. Yang dari mana lagi? Jawa Timur? Jawa Timur mah, I love you so much. Semuanya juga termasuk Lampung. Ini alhamdulillah, coba kalau dikumpulin ini orang dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dikumpulin di tempat ini, dari Sumatera, semuanya berkumpul di tempat ini, cuman satu yang Allah titipkan, mencari dan mendapatkan keridhaan dari Allah. Amin. Ini hari kita udah masuk bulan Rabiul Awal. Senang apa? Jujur, Rifki kalau udah ngomongin Rabiul Awal aja, ini air mata udah gak pengen berhenti rasanya. Kenapa? Ada satu ibu, kalau boleh pintunya ditutup aja. Silo berat, sister. Silo. Kalau lu gak percaya, lu sini aja duduk. Sampai mana tadi tuh? Bulan Rabiul. Matahari rasanya kemari. Saya jujur baru kali saya ke Hongkong ini panasnya luar biasa. Saya bilang sama Ustaz Sahil, Ustaz, kayaknya kita pakai jaket cuma di pesawat doang. Begitu turun kayaknya kita pakai kaos singlet aja lah. Begitu ya, bener. Ngomong Pak, baru turun jam 8:30 malam, anginnya hangat banget. Tapi alhamdulillah di Jakarta, di Kuningan susah keringetan, di sini keringetan alhamdulillah. Mudah-mudahan hilang penyakit. Allah kasih sehat. Kalau satu lagi kemarin Habib hampir nggak datang. Hampir batal Habib Rifki datang. Kenapa? Karena anak Rifki kemarin tertuang air panas. Kaki pahanya sama dekat kelaminnya tersiram air panas. Makanya agak sedikit mau berangkat enggak. Dan ini anak tak mau dilepas sama Rifki. Dan alhamdulillah dengan berbagai cara, alasan, dengan doa, akhirnya terlepas juga anak.
Tapi begitu tadi saya video call, nangis lagi, wali kok nggak ngajak lagi. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu, ada rezeki, saya bawa anak istri saya sebentar di sini. Salah satu lagi doain biar filmnya Air Mata Ujung Sejadah ini yang kedua meledak lagi. Emang di sini nggak ada ya? Ada. Lu pulang dulu dan nonton. YouTube. Ada. YouTube nggak ada di bioskop. Ini memang yang gratisan. Sekarang kita udah masuk di bulan Rabiul Awal. Ada satu ulama didatangi sama muridnya. Wahai guruku, di antara Lailatul Maulud dan Lailatul Qadar mana yang lebih mulia? Gurunya bilang, sampai beliau bersumpah, wallahi tidak ada malam yang lebih mulia kecuali Lailatul Maulud. Malam dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengatakan, bagaimana mungkin Lailatul Maulud jauh lebih mulia dibanding Lailatul Qadar, sedangkan Allah abadikan di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khair. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung tuh 84 tahun lebih, atau 83 sekian tahun. Jauh lebih mulia Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dan gurunya mengatakan, wallahi, dan beliau bersumpah lagi, tidak akan ada Lailatul Qadar kalau bukan karena malam dilahirkan dari Nabi Muhammad SAW. Tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada bulan Rajab, tidak akan ada bulan Sya'ban, tidak akan ada bulan Muharram, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Nabi Allah Adam kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Makanya hari kita paling beruntung, Allah masih kasih panjang umur kita sampai ketemu bulan Rabiul Awal. Saran Rifki, beli pakaian baru, pakaian kerudung baru, pakaian yang kita untuk hadirin di dalam majlis selama 1 bulan Ramadan ini dengan berpakaian baru. Hah? Ya, Rabiul Awal. Lu salah ngomong aja lu. Dari tadi bener kagak dibilang apa-apa. Selama Rabiul Awal ini pakai. Kenapa? Karena kedatangan bulan Rabiul Awal kita bergembira. Seandainya Allah matikan kita dengan penuh kegembiraan menyambut kedatangan Rabiul Awal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bener, amin. Jadi nggak apa-apa mati, nggak apa-apa. Emang ini udah pada hopeless apa? Orang yang datang bulan Rabiul Awal dengan kegembiraan, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Buah cinta. Semuanya karena cinta. Nabi Muhammad begitu cinta sama umat. Dulu Rabiul Awal ini dikatakan bulan yang penuh kesialan, katanya. Penuh bulan yang paceklik, bulan yang nggak dapat manfaat, kecuali semua gandum akan mati, air tidak lagi ada, binatang-binatang banyak yang mati. Dan kenapa Allah menciptakan Nabi dan dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Merubah mindset seseorang agar tidak ada manfaat satupun, kecuali setiap bulan semua memberikan kemanfaatan dan kemuliaan. Dirubah bulannya. Kenapa Nabi nggak dilahirin di bulan Muharram? Kita tahu bulan Muharram begitu mulia. Kenapa Allah tidak lahirkan Nabi di bulan Rajab? Dibilang bulannya Allah. Atau Nabi kenapa nggak dilahirkan di bulan Sya'ban? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberikan kemuliaannya tertempel dengan yang lain, kecuali beliau memberikan kemuliaan kepada yang lain. Bulan Rajab mulia nggak? Allah tidak izinkan Nabi ada di dalam bulan Rajab karena nanti orang mengatakan Nabi Muhammad lahir menjadi mulia, ya karena dilahirkan di bulan yang penuh mulia.
Allah berikan Rabiul Awal itu khusus untuk Rasulullah. Coba kita lihat yang di kampung-kampung kita pasti ada Maulid Arba'in. Betul. 1 bulan berapa hari? 1 bulan berapa hari? 30. Kenapa dibikinnya 40? Arba'in kan 40. Kenapa? 1 bulan 30 hari. Kenapa dibikin maulidnya 40? Kenapa? Tidak cukup dalam 1 bulan mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan kemuliaan Nabi. Gak akan pernah cukup. 1 jam gak akan cukup. 1 minggu gak akan cukup. Setahun sampai nyawa terlepas dari rohnya, nyawa kita ini terlepas dari jasad, gak akan pernah cukup untuk memuliakan, menceritakan keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu makanya beruntung. Allah kasih kita panjang umur sampai ketemu bulan Rabiul Awal ini, kita manusia yang paling beruntung. Sampai Syekh Abdurrahman Ad-Diba di dalam salah satu syarah Nabawiyah pernah baca kitab Maulid Ad-Dibai. Pernah? Belum pernah? Kewajiban majlis as-salamah untuk baca Maulid Ad-Diba, kenalin sama semua. Syekh Abdurrahman Ad-Diba ini dicintai dan memiliki kecintaan kepada Rasulullah yang begitu tinggi. Sampai-sampai beliau setiap mengarang kitabnya, saat beliau membaca atau mengatakan 1 kata, beliau bangun, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, lanjutin lagi. 1 kata. Selesai 1 kata, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, nulis lagi. Saking mulianya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menulisnya dengan penuh kecintaan dan harus penuh dengan kesucian. Ada salah satu pasal beliau mengatakan, ahdiru qulubakum ya ma'syara dhawil albab hatta ajru walakum mara'isa ma'ani ajalil ahbab al-maksusi bi ashrafil alqab ar-rajul ila hadratil malikil wahhab hatta nadhara ila jamali bila sitrin wala hijab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal, menyambut kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah bisa diyakini dengan akal kecuali dengan iman. Dengan iman. Kok akal ini? Maaf, Yuki mau tanya. Ini sebenarnya kayaknya pernah ceramah juga masalah ini di sini. Tapi mudah-mudahan lupa. Ibu lahir di bidan. Belum, sabar dulu. Bahkan dukun aja. Lahir di bidan, apa lahir sendiri? Hah? Ada yang di Paraji ada? Paraji ya? Benar Paraji? Ada yang di dukun beranak ada? Lu di dukun beranak tahu? Nabi SAW dikatakan di dalam satu riwayat, saat Nabi dilahirkan, Allah utus bidadari Allah yang ada di dalam surga diturunkan ke bumi menjadi bidannya Nabi Muhammad SAW. Masuk akal apa enggak? Masuk akal apa enggak? Tapi percaya apa enggak? Kenapa? Karena iman. Kalau sesuatu kemuliaan yang diceritakan tentang Rasulullah nggak akan pernah bisa masuk akal. Harus diterima dengan iman. Saat Nabi dilahirkan ke dunia, bidannya Siti Asia. Siapa bidan? Siti Asia. Bu, ibu, ada satu wanita jadi bidan dari surganya Allah. Satu wanita jadi bidan dari surganya Allah, punya istri, punya suami kejam, bengis, jahat, ngaku Tuhan. Siapa? Istrinya Fir'aun. Lu Fir'aun ini masuk mari dong. Istrinya siapa? Fir'aun punya istri Siti Asia, imannya beda. Siti Asia cinta dengan Allah, mau dia beribadah, taat, takwa. Satu, dia jadi bidadari karena taat sama suami. Saya akan tanya, emang ibu di sini ada yang suami kayak Fir'aun? Ada? Kenapa nggak pernah
Kenapa nggak mau iya? Apa kata suami kenapa? Enggak kayak. Bu, maafin. Ibu boleh punya surga di bawah telapak kaki, tapi kunci surga ibu ada sama suami. Tim suami saya penjara, taat. Tim suami saya tukang maksiat, taat. Tim suami saya tukang main judi online, taat. Gak ada dalil yang mengatakan kecuali dia maksiat kita nggak boleh kita taat. Nggak ada. Setiap istri wajib taat kepada suami. Tim suami saya jahat bukan main, taat. Tim suami saya pindah agama, tinggalin. Ini Rizky ngomong benar-benar karena nggak ada batasan seorang istri kepada suaminya. Urusan seorang suami dia bermaksiat, dia tukang mabuk, dia main judi, dia ahli maksiat, urusan dia sama Allah. Tetap ibu ada sama suami surganya. Enak juga jadi laki, siapa bilang? Yang paling enak itu jadi wanita. Gue baru kali ikut ceramah di balik ini. Bu, kenapa Rifki bilang paling enak wanita? Yang pertama, kalau aja seorang wanita gak harus, nih Rifki mau ngasih amanah. Ibu gak usah sholat duha, ibu gak usah sholat tahajud, ibu gak puasa Senin Kemis, gak apa. Yang penting jalanin wajib. Sholat 5 waktu, baca Quran, puasa bulan Ramadan, pergi haji jika mampu. Selebihnya gak usah jalanin, gak apa. Cuma satu. Apa kata suami? Iya, surga jaminannya. Enak gak tuh? Kalau dibilang surga, jadi istri itu sakit. Kalau apa-apa kata suami, iya, itu dia demi surga. Tunggu. Ini dikasih tahu dulu, dia emosian gua. Enggak, Rizky sekarang mau tanya. Ibu jauh-jauh nggak datang dari tempat mana datang di sini? Ada usahanya? Hasilnya seneng nggak? Hasilnya bahagia nggak? Ini urusan dunia, gimana akhirat lu? Kalau ketemu sama suami galak, bengis, jahat, iya. Kalau bisa pakai doro. Doro. Kadang teriak ojo. Bu, nggak ada di dunia ini yang nggak tanpa pengorbanan. Betul. Ibu datang ke sini pakai pengorbanan. Saya lebih. Jujur Bu, ibu nggak tahu. Saya ambil 1,5 jam di atas itu. Tanya Ustaz Tahir, di pesawat itu turbulen. Dan 1,5 jam nggak berhenti. Lu berasa nggak antara hidup sama mati itu dekat? Saya baru bilang sama kayaknya kita baru kali ngomong nih, turbulensi deh kencang banget. Itu pesawat ke kanan, pesawat ke kiri, putar dia turun ke bawah. Saya baca Yasin kayak muter aja di situ. Cuaca mau juga Ada pengorbanannya. Kita kumpul di sini kalau bukan karena cinta, kita tak bakal kumpul. Satu, cinta kita cuma kepada Allah dan Nabi, makanya Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia. Alhamdulillah. Kalau ibu mau dikumpulin di dalam surga sama suami, mau? Emang suami lu mau? Betul. Ini boleh tanya nih laki-laki. Hari gua yang belain. Kalau kemarin Aing cuma berdua-duaan, uyan. Ya, alhamdulillah walaupun ya kan nggak bakal menang juga. Kebayang mas, ini perempuan yang tahan banting mas. Untuk ninggalin keluarga demi mencari rezeki yang halal buat siapa? Lebih banyak rezeki buat siapa? Buat suami bohong.
Semoga Allah di sini semuanya selalu diberikan dari surga. Kita ini manusia yang paling beruntung. Allah kasih kita panjang umur sampai ketemu bulan Rabiul Awal. Kenapa? Syekh Abdurrahman At-Tiba mengatakan, wahai, hadirkan hati kalian, wahai para pemilik akal. Hadirkan hati kalian, wahai para pemilik. Kok ini hati ya yang ditegur? Kok hati loh yang diminta? Kenapa hati yang harus mengikuti akal? Karena iman nggak boleh kalah dengan contoh. Kasih contoh boleh. Kenapa iman ini harus dimuliakan? Kenapa iman ini harus didahulukan? Yang pertama, Bu, kalau ibu pipis nih, dalam keadaan berwudu, suci kan? Tiba-tiba ibu pipis. Pipis itu kalau terkena pakaian najis atau enggak? Najis. Wudunya? Rifki nggak ngomong kotor, tapi Rifki mau ngasih tahu air mani. Suci atau najis? Najis. Suci, najis. Najis gimana? Air mani itu sama suci, najis. Tapi lupa ini. Pengen cari. Air seni najis, air mani suci. Ngomong apa teriak-teriakan masih aja baca. Belum punya cowok ya? Sian amat. Oh, udah punya anak? Punya anak? Itu hasil mani. Saya tahu. Dijemput. Jadi air seni, air mani, suci. Air seni terkena pakaian, pakaiannya harus diganti. Gak boleh kita pakai lagi karena kalau orang setelah ada wudhu dia pipis, terus dia mau kembali suci, cukup dengan berwudhu. Gak perlu dia mandi besar, betul? Gak perlu mandi. Orang keluar air mani. Air mani itu terkena pakaian. Pakaiannya boleh nggak kita pakai lagi? Boleh. Basuh, pakai lagi nggak apa-apa. Tapi tunggu belum mandi aja. Punya sama. Kayaknya ini tahun di terakhir kemarin. Jangan tuh, Beb. Kok makin tahun makin emosi gue. Air mani dilap, pakaiannya bisa kita pakai lagi. Kenapa? Karena air maninya suci. Tapi pantas apa enggak? Kalau ada pakaian yang baru, pakai. Ganti yang baru. Seorang keluar air mani wajib mandi besar. Rifki ngomong tentang akal dan iman. Boleh? Kenapa kita harus mendahulukan iman daripada akal? Ngomong keluar yang air seni dibilang najis, cukup berwudu. Betul? Ya udah, kalau keluar air mani yang suci, ya nggak perlu mandi, mau ngapain? Akal ngomong, kan yang keluar, kenapa harus mandi besar? Sedangkan yang najis saja cukup berwudu. Betul apa enggak? Iman boleh ikut apa kata akal tersebut? Gak boleh. Akal ngomong lagi, ya udah, kalau yang sucinya mandi besar berarti yang najis harus nyelam. Kata iman boleh nurut. Kenapa? Allah kasih keringanan buat kita. Allahumma
ibu punya penyakit beser. Tahu penyakit beser nggak? Dikit-dikit pipis. Orang hamil biasa begitu tuh. Ya, karena biniku berserat. Sekarang lagi 8 bulan, doain biar anak soleh yang keluar. Begitu pas dia pipis lagi, kebayang nggak? Kalau orang yang keluar najis wajib mandi besar. Kebayang sehari berapa kali? Mandi berapa kali kita? Setiap habis pipis? Tidak habis pipis? Percis ikan gulung-gulung. Betul apa enggak? Tapi kenapa orang yang keluar suci air mani, tapi kok keluarnya wajib mandi besar? Karena orang yang keluar air mani pasti lemah, letih. Betul nggak, brother? Bagaimana caranya untuk mengembalikan kesegaran? Ini Islam, ini iman, ini agama. Kenapa? Menyampingkan akal, mendahulukan iman. Ini fungsi. Kenapa Syekh Abdurrahman Adibak mengatakan ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab? Jadi kenapa iman yang duluan? Karena setiap apa yang dibawa oleh Rasulullah nggak akan pernah bisa masuk akal. Saat Nabi terlahir, malam sebagaimana siang hari, masuk akal apa enggak? Masuk akal apa enggak? Enggak. Kalau yang bilang masuk itu iman. Kalau akal nggak bakal masuk, mana mungkin malam ke siang? Betul apa enggak? Kita melihat siang sekarang itu sebagaimana saat Nabi dilahirkan ke dunia, seperti siang hari. Saking terang benderangnya Rasulullah SAW. Bisa dipercaya oleh akal? Gak bakal bisa. Gimana seorang bayi, anak terlahir, masa terang benderang? Emang ibu begitu lahir anaknya begitu? Kecuali neon di bawahnya. Betul. Yang kedua, saat Nabi terlahir ke dunia, semua seisi alam semesta ini hening tanpa adanya angin. Allah kirimkan malaikat untuk memenuhi bumi. Percaya? Masuk akal enggak? Enggak bakal masuk. Kenapa kita mengatakan iya? Karena iman kita lebih mendahulukan jawaban tersebut. Yang ketiga, saat Nabi terlahir ke dunia dalam keadaan sujud dan terhitam serta mengucapkan ya hayyu ya qayyum. Masuk akal apa enggak? Kalau ada di Brebes, Lampung, anak keluar begini, insya Allah yang nonton 2000. Anak ajaib kan? Begitu lahir bisa ngomong ya hayyu ya qayyum, sujud kepada Allah. Ini nggak bakal masuk akal. Kenapa Allah memberikan kemuliaan kepada Rasulullah biar tahu bahwa Nabi bukan manusia biasa. Manusia iya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Akan datang seorang nabi dan rasul dari golongan kalian wahai manusia. Tapi beliau punya kemuliaan, kedudukan yang luar biasa. Yang dimana Nabi SAW punya kasih sayang yang besar. Kalau kita kan beda, Bu. Kenapa Nabi dibilang manusia yang luar biasa? Ada satu kisah. Tahu arti berkah, Bu? Udah dengar berkah? Kalau kita hidup kan pengennya berkahan gitu. Mau kaya apa mau hidup berkah? Kalau hidup mah mau kaya yang berkah. Udah berkah aja nggak usah kaya ya. Orang yang hidupnya yang dibilang berkah, berkah itu, ibu emang pernah lihat? Pernah lihat bentuk berkah gimana? Sama kayak cabai. Tahu cabai? Lihat bentuknya. Pernah lihat? Digigit? Itu kan rasa. Begitu digigit, pernah lihat pedasnya? Bentuk pedas pernah lihat? Bisa jadi apa? Aku juga punya rasa. Saat apa yang kita rasa itu pun yang disebut namanya berkah. Paham ya? Intinya gini deh, duit di kantong belum habis udah datang lagi duit, itu namanya berkah. Paham ya?
Udah kalau urusan duit aja, iya. Ini hidup yang Nabi Muhammad ada berkahnya. Banyak. Satu riwayat, ini kita ngomongin berkah. Ada satu riwayat, Nabi kalau Nabi ngedaham gitu. Ini sahabat bangun dari duduknya, taruh tangannya di hadapan Nabi. Orang yang tangan pertama datang ke depan mulut Nabi, itu ludah ditaruh di tangannya. Jadi ludah Nabi nggak pernah ke lantai, nggak pernah. Beda pak kita. Cuma pernah langsung ya. Makanya kapan lagi gue model-model gini bisa meludahi Ustaz saya. Nabi ludahnya aja nggak pernah ke lantai. Saat Nabi mulai ngedaham itu, semua sahabat tangannya yang pertama ditaruh ludahnya. Tahu dia apa nama sahabat? Disapu, diusap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ludah Nabi dipepet sampai ke mata kaki, sampai ke ujung kaki. Apa kata Nabi? Haram, neraka, enggak. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, jasadmu tidak akan pernah tersentuh api neraka. Ludah Nabi. Ludahnya sedang menangkap ludah kita. Besok kalau pulang ke Indo, bilang sama suami, ayam saya nggak mampu. Ini ludah itu. Beda nggak kita sama Nabi? Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi tidur siang. Nah, ini sunnah nih, menjelang zuhur tidur atau rebahan. Madhabnya ke kiblat, tidurnya bagaimana jenazah. Madhabnya kanan, miring ke kanan, tangan jadi bantal. Paham ya? Tidur miring, tangan jadi bantal, madhabnya ke kiblat. Ini sebagaimana jenazah ditaruh di dalam yang lahat, madhabnya ke kiblat. Ini sunnah. 20 menit sebelum datang zuhur tertidur, itu sunnah namanya. Itu terus. Aku sedang dengerin. Saat Nabi tertidur, saudara atau sepupu Rasulullah lewat. Jubahnya Nabi terangkat. Kulit Nabi belakangnya itu kelihatan, tertetes ada keringat. Sahabat beliau ambil botol, ditadamin keringatnya Nabi. Begitu Nabi terbangun, diambil. Nabi tanya, wahai saudara, apa yang kau miliki? Aku menampung keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa wahai sahabatku? Untuk aku jadikan wewangian di mana saat aku ingin menjalankan ibadah sholat. Keringat Nabi yang keluar minyak wangi. Nah, keringat kita. Asam apa? Berarti Nabi manusia biasa bukan? Bukan manusia biasa yang diberkahi oleh Allah. Ada lagi riwayatnya. Kenapa kita harus merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Ceritakan sejarah-sejarahnya. Saat Rasulullah SAW pulang ke rumah, sebelumnya ada namanya, kalau boleh dibilang, Abu Hurairah. Abu Hurairah ini kepala mudir Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu santrinya Nabi yang tinggal di dalam masjid 80 orang banyak. Abu Hurairah, Ahlus Suffah ini sudah 3 hari nggak makan. Tanggung jawabnya Abu Hurairah. Abu Hurairah bilang, harus kemana saya cari makan? Begitu nengok, ngelihat di mana samping tersebut ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu beliau datang. Sayyidina Abu Bakar kan orang yang ramah, orang yang selalu memberikan apa yang dibutuhkan. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu didatangi Abu Hurairah. Wahai Abu Bakar Siddiq, aku ingin bertanya tentang ayat tersebut. Tolong jelaskan ayatnya kepadamu. Perut lapar,
Kan hidup kita kan penuh sama basa-basi ya. Betul kan? Neng mengganti cantik luar biasa. Apa ganteng? Ada duit 100? Muji dulu, baru kita apa yang kita tuju baru kita minta. Abu Hurairah begitu. Dan Abu Bakar pengen tanya ayat ini, tolong dong jelasin sama saya. Ayatnya pendek. Dijawab sama Sayyidina Abu Bakar kurang lebih 4 jam. Perut intinya cuma mau nanya, ada makanan apa enggak? Selesai dijabarin 4 jam, lalu Sayyidina Abu Bakar tanya, ada lagi yang mau ditanya? Enggak ada. Abu Hurairah mukanya udah beda, enggak ada. Beliau nengok lihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu beliau melihat, yang Sayyidina Umar, insyaallah beliau mah lebih muda, gak sepanjang ini. Datang lagi Sayyidina Umar, Assalamualaikum. Sayyidina Umar, waalaikumsalam. Kenapa wahai Abu Hurairah? Aku ingin bertanya tentang hadis ini. Dijabarin 6 jam. Itu udah 10. Jadi dijabarin aja Abu Hurairah. Perut lapar, rasanya gue minta bukan ini. Ditanya lagi, selesai ditanya. Wahai Abu Hurairah, ada lagi yang ditanya? Gak ada. Ini 2 khalifah setiap biasanya kalau ketemu Abu Hurairah nanya, wahai Abu Hurairah, Ahlus Sufah udah pada makan apa belum? Biasa dia nanya begitu. Tapi karena Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar tidak memiliki makanan apapun, kalau ditanya ya udah ditanyain gitu. Jadi dia enak sambil nunggu buka puasa. Begitu yang ketiga yang dia lihat adalah Rasulullah SAW. Begitu beliau melihat Nabi, Abu Hurairah lari, tapi dalam hati saya nggak bakal tanya ayat, saya nggak bakal tanya hadis. Kenapa? 2 aja udah 10 jam, gimana yang ini? Paham nggak maksudnya? Kalau saya tanya sama sahabatnya aja, 10 jam saya tahu jawabannya. Kalau sama Nabi bisa 24 jam. Panjang jabarannya. Tapi begitu ketemu Nabi, wah, assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam. Ada apa wahai Abu Hurairah? Ada makanan apa enggak rumahnya? Itu dia nanyanya mentok langsung di situ aja. Sebentar, ditanya, wahai Aisyah, ada nggak makanan di dalam rumah? Apa kata Siti Aisyah? Ya Rasulullah, sesungguhnya rumah tidak memiliki makanan, hanya memiliki susu 1 bejana. Bejana maksudnya mangkok. 1 mangkok. Ada susu cuma 1 mangkok. Bawa keluar kata Rasul. Dibawa susunya 1 keluar. Begitu melihat susunya semangkok, Abu Hurairah bilang, ya gimana Ahlus Sufah pada mau kenyang? Ada buat apa Abu Hurairah? Ahlus Sufah belum pada makan ya Rasulullah. 80 orang sama dirinya, 81 orang belum ada yang makan. Panggil Ahlus Sufah. Dipanggil Ahlus Sufah. Pikiran apa? Saya ketua, duluan dong minumnya. Kan begitu ya? Ini makanya kalau ketua jangan pernah nyari untung. Ketua nyari untung. Saat ini susu diberikan kepada yang lain seteguk demi sampai mereka kenyang. 80 orang ini kenyang. Abu Hurairah mengatakan, ya udah saya gak dapat. Dan begitu sampai ke Siti Aisyah, dipanggil Siti Aisyah, ya Aisyah, engkau minum lebih dulu. Siti Aisyah, ya udah berdua-duaan saya puasa di Nabi katanya. Saya ditugasin untuk puasa bareng sama Nabi. Ternyata enggak, sampai kepada Rasulullah SAW diberikan kepada Abu Hurairah. Sekarang giliran Abu Hurairah minum. Begitu dilihat mangkoknya, 1 tetes pun tidak berkurang seperti apa yang dia lihat. Susunya tetap nggak berkurang. 81, 82 orang udah minum air susu masih nggak berkurang. Diminum sampai Abu Hurairah dari mulai berdiri, duduk, jongkok, sampai dia rebahan. Udah ya Rasulullah, udah kenyang, udah. Kenyang katanya. Terus enggak ya Rasulullah, meledak perut saya. Terakhir Nabi minum, selesai habis di tangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebayang gak? Ya Allah, cuma 1 mangkok, 1 gelas bisa diminum 83 orang. Itu yang namanya berkah. Kenapa kita merayakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam maulidnya? Mencari keberkahan. Paham sampai sini? Jadi orang mengenal, mencintai Rasulullah
nggak akan pernah rugi. Hidupnya berkah, hidupnya senang, hidupnya nikmat. Kenapa? Hidupnya penuh dengan setiap kemuliaan dan keagungan. Kenapa orang menjadi mulia? Karena orang tersebut menerima ilmunya Nabi Muhammad SAW. Jadi mau tanya, banyak ulama yang pernah hadir ke tempat ini. Pernah banyak apa enggak? Banyak. Kenapa mereka datang disambut dengan tolak al-badr? Kenapa mereka saat datang diagungkan dengan makhluknya? Kenapa mereka dihormati? Bukan karena diri mereka, karena mereka membawa ilmunya Nabi Muhammad. Maka begitulah cara manusia memuliakan ilmu Rasulullah SAW. Mohon maaf tuh, apa yang kita mau sombongin hidup di dunia? Nabi yang megang kunci surga aja santai, ibadah 1000 kali setiap malam. Nah kalau kita mau masuk surga, sholat duha enggak, sholat tahajud enggak, sholat taubat enggak, terus tiba-tiba doa, ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Emang surga punya bapak lu? Kalau kita mau masuk surga, ikutin caranya Rasul, ikutin bagaimana Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijatul Kubra, istri yang luar biasa. Siti Fatimah Az-Zahra luar biasa. Siti Aisyah Radhiyallahu, manusia yang luar biasa. Kenapa? Punya hati mengambil keberkahan dari Rasulullah SAW. Makanya Bu, di rumah tangga itu nyari berkah sama suami, bukan kamu jalanin. Pulang sampai rumah bikinin kopi. Kalau nggak ada suami cari, asal jangan suami orang. Ya, emang tuh suami rental. sewa suami lumayan juga. Apaan sih? Saya lagi dapat surat cinta. Si Ade tadi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hidup mencari berkah. Ini bulan Rabiul Awal, keluarin kebaikan. Paham ya? Sama teman saling. Insya Allah jadi setiap kebaikan yang berada di bulan Rabiul Awal akan menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah. Makanya jangan pernah pelit jadi orang. Teman lagi butuh kasih tip, tapi teman kita yang pelit urusan dia sama Allah. Tip saya ngutangin mah gampang, biar ditagih galakan dia. Emang manusia begitu. Pinjamnya mah dia lagi sabar apa? Tak dulu ya baru pinjam segitu aja. Sabar. Setiap kebaikan Allah akan balas di dalam satu kebaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan di siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ibu yang habis dari sini pada pulang hati-hati. Ya, pulang. Hah? Belum pulang? Masih lanjut? Lanjut. Sampai sore. Hah? Jadi nggak dia pulang? Tetap di sini? Ngapain gue datang sekarang? Ini Bunda Salma bilang, Habib ceramah jam 10 sampai jam berapa? Jam 4. Lepas dong mulut saya. Sejak kapan saya ceramah jam 10 sampai jam 4 sore? Kebayang lidah mulut udah gak karuan, bibir atas, lidah ke bawah, lidah kebalik. Spesial buat Hongkong gak? Makin gitu juga. Ibu bapak yang dirahmati Allah, yuk sama-sama kita baca salat mendengar salat sahih. Ada enggak? Emang enggak? Emang dasar perempuan kangen sono, kangen sini, kangen sono, perasaan gampang banget bagi-bagi. Sahih, baca sholawat. Saat sholawat di bulan Mei, kasih yang terbaik. Insya cari lembaran terbesar. Lembaran bukan nominal, lembaran. Dan nggak salah itu kan lembaran terbesar. Kalau bisa PHS A3, A4 lembaran kan. Ya mudah-mudahan apa yang dikeluarkan di hari ini menjadi rezeki yang Allah tumpahkan kembali kepada dia sebanyak ribuan kali lipat. Amin Allahumma. Amin. Sama-sama kita dengar.
mendengarkan salawat daripada Ustaz Sahih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul asy-syafi'il abqari wa Muhammad arabi. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul asy-syafi'il abqari wa Muhammad arabi. As-salatu ala خير من أوتي أسرار المشفع في الورى من به حلت قرار كل عبد مذنب خير من أوتي أسرار المشفع في الورى كل عبد مذنب. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبقي ومحمد عربي. الصلاة على يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان استغنى والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة أسياد الحسن والحسين لدى به قرة عيني يا شباب جدة عيني جدكم صاحب القرآن صاحب
المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله أمن ونوها كل العباد وأمن ونوها كل العباد وأمن ونوها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا يا قمر 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 سيدنا النبي قمر جميل وجميل 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 سيدنا النبي وجميل يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد 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 الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله عليك قبة الغدرات جاهد في سبيل الله عليك قبة الغدرات جاهد في سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمام أو وصلتم يا حبائب هكذا شأن الكرام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمام أو وصلتم يا حبائب هكذا شأن الكرام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم. أيها الحاضرون جماعة rahimakumullah, sebelum al-fajr tutup untuk kita istirahat, sholat dan makan. Bagi yang ingin bertanya